Dirgahayu Republik Indonesia ke-77. Gua Reva Faruk mengucapkan, majulah bangsaku, teruslah berkembang, jadilah bangsa yang hebat dan kuat. Halo rekan-rekan yang smart budiman, perkenalkan gue adalah Reva Faruk. Channel ini dibuat adalah tujuannya sharing, edukasi, bisnis, trading, analis, dan juga banyak hal yang nanti akan kita siapkan ke depan. Dan kita doa semoga channel ini akan berkembang ke depannya. Amin. Oke, tentu aja sebagai seorang trader, gue berbicara di episode pertama ini nggak jauh-jauh tentang trading juga. Ya, tentu teman-teman banyak juga yang penasaran tentang apa itu forex dan bagaimana sejarahnya. Nah, mungkin buat sebagian orang udah nggak terlalu asing nih istilah forex. Ya, ada yang anggap ini peluang, tapi ada juga yang berpikir sebaliknya. Nah, banyak juga yang berpikir ini scam. Ya, kita tahulah beberapa oknum yang merusak nama industri daripada forex ini. Tetapi satu hal digarisbawahi, nggak semua ya yang seperti itu. Nah, setelah kejadian-kejadian yang gak enak kemarin, itu sempat viral seperti ya Binomo, kalian tahulah, judi berkedok trading. Terus robot trading dengan sistem MLM, member get member. Ini sistem skema Ponzi. Ya kita tahu Ponzi itu adalah jelas. Teman-teman bisa searching apa itu skema Ponzi. Oke. Waktu berapa lalu sempat merebak dan sempat membuat cukup riuh situasi sosial media dan masyarakat. Ya ini salah satunya akibat rendahnya literasi masyarakat kita. Nah inilah saatnya kita mulai sadar bahwa belajar itu sangat wajib dan penting. Apalagi kita tahu apapun bisnis dan profesi harus paham resiko, konsekuensi, dan berbagai aspek pendukung. Jangan cuma lihat keuntungannya aja atau uangnya saja, tapi nggak mau tahu soal proses perjalanan yang wajib ditempuh, atau malah buta tentang proses perjalanan yang wajib ditempuh yang udah kita sebut barusan. Nah, teman-teman, sebagai seorang trader forex, kita harus mengerti bahwa tentu ada asal muasal daripada sejarah trading forex ini dilakukan. Maka tim The Reva Journal akan ngebahas dalam bahasa yang lebih sederhana dalam konten ini. Nah, sejarah forex itu bermula dari masa yang sangat lampau. Bila ditelusuri, transaksi forex itu bermula dari perdagangan komoditi seperti emas, beras, dan lain-lainnya. Namun untuk transaksi mata uang online seperti saat ini, pasar tersebut telah mengalami yang namanya evolusi. Nah, berikut ini adalah tahap evolusi dari periode-periode tertentu. Periode standar emas 1880 hingga 1914. Periode masa Perang Dunia Pertama 1919 sampai dengan 1939. Periode Bretton Woods 1946 sampai dengan 1971. Periode nilai tukar mengambang atau floating 1971 hingga sekarang. Tetapi secara garis besar, evolusi pasar forex ini terbagi menjadi dua tahap. Yang pertama, periode nilai tukar tetap. Yang kedua, periode nilai tukar mengambang atau floating. Oke, periode standar emas, periode masa Perang Dunia Pertama, dan periode Bretton Woods adalah termasuk tahap periode nilai tukar tetap. Oke? Pada tahap ini, transaksi forex tidak menggairahkan karena perubahan nilai tukarnya hanya dapat terjadi pada jangkauan yang relatif sempit. Oleh karena nilai tukar telah ditetapkan oleh pemerintah negara berdasarkan kesepakatan tentunya dengan sejumlah nilai emas tertentu. Oke, masuk ke masa evolution. Nah, setelah masa Bretton Woods atau setelah kegagalan daripada periode nilai tukar tetap dalam mempertahankan kestabilan ekonomi, transaksi forex mulai bergairah, guys.
Ini terjadi karena penilaian terhadap nilai tukar antar negara diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Pasar yang akan menentukan apakah nilai tukar tersebut terlalu mahal atau terlalu murah, undervalue. Pada perkembangan berikutnya, kemajuan teknologi menjalin hubungan erat dengan pasar keuangan, sehingga terbangunlah sarana prasarana transfer uang antar bank, bahkan hingga lintas wilayah. Lalu nih, yang luar biasanya lagi guys, kemunculan internet dan membuminya penggunaan gadget itu sangat membuat trading forex sangat mudah untuk dilakukan oleh siapapun dari manapun ya. Dengan modal komputer yang tersambung ke internet, kamu udah bisa melakukan transaksi bisnis forex trading, baik itu dari rumah, kantor, warnet, atau dari mana aja. Yang penting ada sambungan internetnya. Nah, pasar yang menjanjikan. Pasar forex masa kini merupakan pasar terbesar di dunia bila diukur berdasarkan nilai total transaksinya. Dengan transaksi yang begitu besar, setiap hari mencapai volumenya lebih daripada 4 triliun dolar. Wow, luar biasa banget. Tentu aja ini menawarkan keuntungan yang sangat besar pula. Ini yang membuka salah satu kesempatan menarik untuk mendapatkan penghasilan secara online. Nah, sebenarnya udah banyak orang yang udah menjadikan forex trading ini sebagai sumber pendapatannya, dan itu wajar saja kalau forex adalah suatu bisnis yang sangat menjanjikan. Dengan catatan, asal dikelola dengan baik, edukasi yang baik, psikologi baik, dengan catatan paham resiko, pemahaman tentang bagaimana risk management, money management, dan ada banyak aspek yang dibutuhkan untuk bisnis ini bisa berkembang dan menjadi besar. Nah, itulah kenapa seorang trader wajib banget yang namanya secara serius mulai belajar tentang apa itu analisa, risk management, money management, analisa fundamental, analisa teknikal, dan tentu aja ya bisa disebut ini jelas memakan waktu dan ada prosesnya. Nah, ini dia. Gua nggak bilang ini mudah ya, tapi jelas ini bisa dipelajari oleh siapapun yang punya minat baik. Sekali lagi, yang punya minat baik. Dan gue yang bilang, gak ada jalan pintas di dalam bidang ini. Udah banyak banget lah contoh-contoh korban trading ya, yang mencari jalan pintas karena minim literasi tadi, yang akhirnya kecemplung atau buntung bukannya untung. Nah, itu nanti kita akan bahas lagi lebih dalam di episode berikutnya. Nah, mendapatkan keuntungan maksimal mungkin adalah tujuan utama dalam melakukan trading forex. Betul. Tapi guys, dalam menempuh hal tersebut tentu harus dibekali dengan pengetahuan dan kemampuan seorang trader yang baik dalam melakukan transaksi. Gak hanya cuma skill doang ya yang menjadi hal penting dalam memiliki keterampilan analis secara teknis atau fundamental, tapi juga ada aspek yang lain harus seorang trader memiliki. Nah, aspek itu yang disebut dengan psikologi trading. Nah, ini yang sangat menentukan faktor kesuksesan seorang trader. Oke. Dan 100% ini punya pengaruh besar loh. Bahkan persentasenya sangat tinggi dibandingkan skill lain. Ini pendapat saya sebagai seorang trader yang sudah alami jatuh bangun, berapa kali kena MC dan loss. Dan tentu saja ada tips dan butuh pemahaman yang baik agar masa-masa belajar dan masa-masa suram ini bisa dilewati oleh siapapun dengan baik. Itulah kenapa alasannya kita buat konten ini, salah satunya adalah untuk sharing pengalaman. Oke, seperti kata George Soros, resiko hanya datang kepada mereka yang tidak paham apa yang sedang dilakukannya. Oke, semoga konten yang singkat ini bisa memberikan manfaat dan semangat. Saya sekali lagi mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-77, maju terus bangsaku. Terima kasih udah nonton channel ini, and see you again di next content The Reva Journal.